الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم علمنا التأويل وارزقنا تطبيقه في الدنيا ya rabbal alamin. Segala puja dan puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah pada malam ini, walau masih berjarak seperti ini secara online, tapi alhamdulillah kita masih diberikan taufik oleh Allah untuk melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran kita, yang merupakan kalamullah, kitabun mubarak, kalam yang diberkahi. Karena itu yang membacanya, yang mentadabburinya, mempelajarinya, membaguskan tilawahnya, semua mereka akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan insyaallah kita termasuk dari mereka-mereka yang diberkahi oleh Allah lewat tadabbur Al-Quran ini. Dan tak lupa salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah di akhir dari surah Yusuf, dan kisah Nabi Yusuf alaihissalam secara umum itu sudah kita selesaikan bacaan atau ayat-ayat yang menjelaskannya, yang diakhiri dengan doa beliau alaihi salatu wassalam, yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diwafatkan dalam keadaan muslim, ya, dan dihidupkan juga dalam keadaan muslim, diwafatkan dalam keadaan muslim, dan memohon beliau agar digolongkan kepada orang-orang yang saleh. Itu penutup dari kisah beliau alaihi salatu wassalam. Sedangkan ayat kita hari ini atau malam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin wa ma tas'aluhum alaihi min ajr in huwa illa dzikrul lil alamin." Jadi setelah selesai uraian tentang kisah
Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah sama-sama kita ikuti dan kita rasakan pemaparan kisah ini sangat menarik, dan ini juga atau kisah ini juga diketahui oleh orang-orang Yahud sebagaimana yang diisyaratkan itu di awal dari surah ini, Bapak sekalian. Maka setelah penjelasan itu semua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika. Ya, itu maknanya kisah Nabi Yusuf yang telah dipaparkan oleh Allah itu min amba'il ghaib. Ya, kisah itu merupakan bahagian dari berita-berita yang gaib, ya, berita yang gaib, nuhihi ilaik, yang kami telah wahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nuhihi ilaik, ya tentu kalau ditafsir dijelaskan an tariqil Quran, ya, dengan melalui Al-Quran. Itulah dia surah Yusuf ini. Jadi pemaparan kisah ini, oh sekalian, ya, ini adalah sesuatu atau ini adalah bahagian dari yang gaib yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaran Al-Qur'an kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga walaupun antara nabi kita dari segi jarak dengan kejadian yang terjadi pada Nabi Yusuf itu, tapi seolah-olah dengan pemaparan ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengetahui dengan sebenar-benarnya bagaimana kejadian itu. Nah, jadi Rasulullah SAW menjadi tahu, ya. Makanya kata Allah, wa ma kunta ladaihim. Wa di sini wau hal. Padahal, ya, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak berada, ya, di tengah-tengah mereka saat itu. Maksudnya ladaihim, himnya ini ke ikhwatu Yusuf, kata para ulama. Engkau tidak berada di tengah-tengah mereka. Idh ajma'u amrohum, ketika mereka, ya, merencanakan atau memutuskan urusan mereka terhadap Yusuf. Idh ajma'u amrohum wahum yamkurun, yang mereka pada saat itu, ya, mengatur tipu daya. Artinya, ya Rasulullah, ya Muhammad, engkau menjadi tahu tentang kisah Yusuf ini, ya, melalui Al-Quran, ya, dan engkau betul-betul mengetahui seluk-beluk dari cerita dan kejadian itu, padahal pada saat itu engkau tak bersama mereka, tidak ada di tengah-tengah mereka, saudara-saudara Yusuf itu, ketika mereka merencanakan, ya, tipu daya mereka terhadap Yusuf. Nah, dan ini menunjukkan, kata para ulama sekalian, ayat kita ini, ya, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idz ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Ayat kita ini, kata para ulama, dalil, merupakan dalil, ya, ala taqriri nubuwati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan hujjah atau dalil akan kebenaran kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ke sana tujuan pemaparan ayat nih, kata para ulama kita. Dan kata para ulama kita sekalian, kisah Nabi Yusuf ini juga ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, ya, yang diikuti oleh orang-orang musyrikin dari awal sampai akhir, Pak.
ya, dari awal sampai akhir. Jadi maknanya mereka sangat menyenangi dan menyukai cerita ini. Sehingga kata para ulama seperti Syekh Muhammad Amin Ismail, salah seorang penafsir Al-Quran, dia mengatakan bahwa untuk membuktikan kebenaran dari kisah Yusuf yang mereka sukai ini, mereka kirimlah ya dua utusan dari Mekah. Orang-orang musyrik mengirim dua orang utusan. Satu ke Nasara Najran, ya, satu ke Nasara Najran, dan satu lagi ke Madinah. Tujuannya apa? Kata mereka para ulama, tujuannya untuk menanyakan kisah Yusuf ini, ya, ini betul apa tidak, ya, sehingga mereka perlu bukti apakah orang-orang Nasara yang merupakan ahlul kitab mengetahui tentang cerita Yusuf, apakah juga orang-orang Yahudi Madinah ya mengetahui tentang cerita Yusuf, yang pada akhirnya ketika kembali dua utusan ini ke Mekah, Pak, dan membawa berita bahwa apa yang diceritakan oleh Al-Quran melalui Muhammad itu, kata mereka Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu sama seperti yang diceritakan oleh penduduk Nasara Najran, begitu juga oleh orang-orang Yahudi Madinah, ya, sehingga mereka sangat senang, gembira mendengar berita itu, Pak. Dan sampailah itu ke telinga Nabi SAW, dan Nabi gembira juga mendengar, ya, senangnya orang-orang Quraisy, ya, mendengarkan cerita yang diangkat oleh surah Yusuf nih, Pak. Akan tetapi setelah mereka mengagumi kisah ini dan telah membuktikan kebenaran dari kisah ini, ya, dari dua kelompok Yahudi dan Nasrani, sayang tetap saja mereka menuduh Nabi kita dengan tuduhan yang tidak benar. Apa kata mereka? Ya, qalu balagha Muhammadun minas sihri hatta alima ma fi butuni ahlil kitabi, gitu ya. Jadi ucapan yang sangat keras dan kasar. Sihir Muhammad itu, kata mereka, betul-betul hebat hingga apa yang ada di isi perut, gitu kira-kira, ahlul kitab itu dia tahu. Jadi mereka setelah mengagumi kisah Yusuf yang diangkat oleh Al-Quran yang dibacakan Nabi kepada mereka, Pak, pada akhirnya mereka menuduh Nabi tukang sihir, dan kehebatan sihirnya itu menurut mereka, ya, membuat Nabi SAW tahu betul seluk-beluk dari kisah ini yang dituliskan di Ahlul Kitab, sehingga membuat Nabi sedih, Pak. Ya, sehingga membuat Nabi sedih dengan ucapan itu. Maka untuk mengobati, ya, kesedihan Nabi atas ucapan-ucapan tadi, apa kata Allah? Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Kata Nabi sallallahu, kata Allah kepada Nabi kita, ya Muhammad, jangan engkau sedih, ya, jangan engkau sedih dengan apa yang mereka ucapkan kepadamu, ya, walau mereka sudah mengagumi kisah yang aku angkat terhadap mereka, tapi sikap mereka malah menuduhmu sebagai tukang sihir. Jangan engkau sedih. Kenapa? Wama aktsarun nas, ya, dan sebahagian besar manusia ini, kata Allah, dan memang sebagian besar dari manusia ini. Kata para ulama, manusia di sini bisa manusia yang semasa dengan Nabi, Pak. Ya, baik dari kalangan Yahudi, baik kalangan Nasara, begitu juga orang-orang musyrik Mekah.
atau manusia secara umum sampai kiamat. Begitu kata ulama kita. Kata Allah, wa ma aktsarun nas, dan sebagian besar manusia ini ya tidak akan beriman mereka. Nah, itu kata Allah. Allah tenangkan Nabi kita. Kebanyakan dari manusia ini tidak akan beriman mereka. Walau harasta bimu'minin. Ya, walaupun engkau sangat menginginkan agar mereka itu beriman. Nah, ini ayat seperti kata para ulama, tasliyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengobati hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ma aktsaran nas. Ya, alangkah banyaknya manusia itu yang tak akan beriman wahai Muhammad, sekalipun engkau betul-betul berusaha secara keras agar mereka itu beriman. Nah, karena itu jangan terpengaruh, jangan sedih, apalagi wa ma tas'aluhum alaihi min ajr. Ketika engkau sampaikan ya nasihatmu, dakwahmu, ajakanmu, Al-Qur'an yang disampaikan Allah kepadamu, kepada mereka, ma tas'aluhum min ajr. Kau tak sedikit pun meminta apapun dari mereka berupa upah dan sejenisnya. Jadi tidak usah terpengaruh. In huwa illa dzikrul lil alamin, dan tidaklah Al-Qur'an yang engkau sampaikan kepada mereka ini melainkan dia adalah peringatan bagi seluruh alam. Tentu seluruh alam di sini adalah kata para ulama alamul insi wa alamul jinni. Ya, alamul insi wa alamul jin. Ya, karena mereka yang disebut dengan makhluk taklif, yang ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di penghujung ayat nih kata para ulama, ini peringatan bagi kita manusia dan jin. Ya, peringatan bagi kita manusia dan jin, ya. Dimanapun dan kapan, dimanapun kita berada dan di waktu kapan kita ada, bahwa semua wahyu-wahyu Allah yang disampaikan melalui lisan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu merupakan wahyu yang disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril, ya, yang tujuannya adalah untuk meluruskan ya pola pikir kita, meluruskan tujuan hidup kita. Karena Quran itu adalah zikir, ya, sebagai pengingat, sebagai tazkirah, ya, peringatan lil alamin, tentu bagi seluruh alam. Itu kira-kira makna dua ayat yang kita baca tadi sekalian. Ditambah lagi, ya, sepatutnya kalau mereka sudah tahu bahwa Rasulullah itu sebagai seorang rasul, terbukti kisah yang dia sampaikan kalian kagumi dari kisah Yusuf, dan kalian telah buktikan juga itu dari ya dua golongan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Tapi sayang tak membuat kalian ya tetap mengimaninya, ya, tak membuat kalian mengimaninya. Dan itu tidak heran, ya, dan itu tidak kita herankan kata para ulama sekalian, sebab kata Allah, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard. Alangkah banyaknya bukti-bukti dan tanda-tanda kekuasaan Allah fis samawat, baik di langit, wal ard, baik di bumi, yamurruna 'alaiha, yang mereka melaluinya. Kata para ulama, yamurruna 'alaiha di sini sekalian, yusyahiduna, mereka tengok, mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Ya, mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan di antara ulama kita ada yang mengatakan
sekalian, bahwa salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang mereka saksikan itu, ya, ketika mereka berjalan ke Nasara Najran, mereka melalui tempat-tempat bersejarah di mana orang-orang terdahulu di masanya dimusnahkan dan dibinasakan oleh Allah sebab pengingkaran mereka terhadap Nabi, baik kepada Nabi Saleh atau Nabi Hud dan seterusnya. Dan begitu juga banyak mereka saksikan tanda-tanda kekuasaan Allah saat mereka menuju Madinah. Gitu ya. Tapi semua tanda-tanda kekuasaan Allah itu ya tidak berpengaruh sedikit pun terhadap mereka, sehingga kata Allah, wahum anha mu'ridun. Ya. Wahum anha mu'ridun. Dan dan mereka ya terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu ya mu'ridun, mereka berpaling. Ya, mereka berpaling. Jadi jangankan Al-Qur'an, gitu. Jangankan Al-Qur'an yang kau sampaikan kepada mereka wahai Muhammad. Ya, bukti lain dari kekuasaan Allah saja tidak berpengaruh sedikit pun terhadap mereka. Jadi ayat ini sebenarnya kata para ulama sekalian tasliyah, sebagai pengobat untuk Nabi kita SAW supaya tetap semangat ya, dan jangan bersedih terhadap keingkaran kaumnya. Kira-kira begitu, khususnya Quraisy. Makanya kata Allah di ayat berikutnya, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ya, kata Allah lagi, dan sebagian besar dari mereka itu tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan musyrik. Subhanallah. Wa ma yu'minu aktsaruhum, dan sebahagian besar dari mereka kata Allah SWT tidak beriman mereka, ya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa, melainkan wahum musyrikun, mereka dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat nih sedikit kalau dipikirkan sedikit kita bilang membingungkan, tidak, tapi penuh pertanyaan kita, Pak. Sebab wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan tidaklah beriman kebanyakan dari mereka melainkan mereka menyekutukan Allah. Jadi pertanyaan kita terhadap ayat ini, ada keimanan tapi juga ada kemusyrikan, Pak. Ada keimanan dalam dada, tapi di satu sisi ada kemusyrikan. Jadi mereka beriman tapi menyekutukan Allah. Padahal kita tahu bahwa keimanan dengan kesyirikan itu tidak akan pernah ketemu. Ya kan? Tidak akan pernah ketemu dia. Nah, karena itu ada dua pendapat ulama mengenai tafsir ayat ini, Pak. Ya, siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Ada keimanan pada hati mereka, tapi mereka menyekutukan Allah. Nah, kata Hasan Basri rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang beriman kebanyakan itu tapi musyrik, haula'il munafiqun. Mereka itu orang-orang munafik. Ini kata Hasan Basri rahmatullahi alaih. Sedangkan pendapat yang kedua, dan ini yang paling banyak dicenderungi oleh ulama, ya, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, yaitu musyrikul Arab. Orang-orang musyrik dari bangsa Arab, Pak, secara umum. Ada keimanan pada mereka tapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, penjelasannya bagaimana? Kata mereka para ulama yang cenderung kepada pendapat kedua nih, Pak. Orang-orang musyrik Mekah itu ya yu'minuna bi rububiyatillah.
Mereka beriman terhadap rububiyah Allah. Mereka yakini Allah itu Maha Pencipta langit, Maha Pencipta bumi, pengatur rezeki, menghidupkan, mematikan. Mereka imani itu. Ya. Bahkan ayat-ayat dalam Al-Quran banyak menyatakan itu. Wala in sa'altahum. Seandainya engkau tanya orang-orang musyrik Mekah itu, wahai Muhammad, kata Allah. Man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, tak akan pernah mereka katakan yang menciptakan itu berhala yang mereka sembah. Akan tetapi mereka katakan, la yaqulunnallah. Mereka akan jawab bahwa penciptanya itu Allah. Nah, ini keimanan yang dimaksudkan dalam ayat ini. Ya, jadi mereka beriman kepada rububiyah Allah. Akan tetapi dalam soal uluhiyah, penyembahan kepada Allah, mereka menyekutukannya. Di satu sisi mereka imani rububiyahnya bahwa dia pencipta dan pengatur alam, tapi di sisi lain mereka menyekutukannya. Mereka sembah yang lain. Inilah makna yang banyak dicenderungi oleh mayoritas ulama tafsir, kita katakan tadi, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari kalangan sahabat sekalian, dia mengatakan secara khusus tentang ayat ini, ya, bahwa ayat ini nazalat fi talbiyatil musyrikina, ya, fi talbiyatil musyrikina. Ayat ini kata Ibnu Abbas menerangkan kepada kita tentang talbiyahnya orang-orang musyrik, Pak. Di mana dalam talbiyah itu bercampur di situ keimanan dan kemusyrikan. Ya, bercampur dalam talbiyah orang-orang musyrik di masa lalu itu, ya, antara keimanan dan kemusyrikan. Seperti dituliskan dalam riwayat Ibnu Abbas ini, labbaik Allahumma labbaik. Ini betul, tidak ada yang salah di sini kan. Memang beginilah talbiyah yang sebenarnya. Kami junjung tinggi perintahmu ya Allah. Kami junjung tinggi perintahmu ya Allah. Labbaik la syarika lak. Kami junjung tinggi perintahmu ya Allah. Ya, la syarika lak. Tak ada sekutu bagimu. Di sini benar, Pak. Ya, tidak ada sekutu bagimu. Tapi sayangnya, Pak, mereka disebutkan di penghujungnya illa syarikan huwa lak. Tamlikuhu, ya, wa ma malak. Kecuali, mereka kecualikan, ya, setelah mereka katakan kami junjung perintahmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali, ya, kecuali sekutu yang memang engkau ambil mereka sebagai sekutumu. Mereka rusak, ya, keimanan tadi, ya, mereka rusak kepercayaan tadi, ketauhid tadi, dengan ucapan mereka bahwa ada yang Allah angkat dari makhluk ini sebagai, ya, sebagai sekutunya. Ini contoh kata Ibnu Abbas mengenai ayat ini, Pak. Dan para ulama kita juga mengatakan dalam tafsir-tafsir mereka bahwa banyak sekali, ya, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita beberapa contoh kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang beriman, ya, yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Bentar, Pak. Baik. Saya ulang balik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
banyak sekali memberikan contoh kepada kita bahwa ada di antara orang beriman nih, Pak, kepada Allah, tapi mereka tanpa menyadari kalau mereka menyekutukan, ya, tanpa menyadari kalau mereka menyekutukannya, seperti dalam hadis Nabi SAW, ya, bersumpah misalnya bukan atas nama Allah, atau mempercayai pengaruh bintang bahwa dia yang mendatangkan hujan dan seterusnya. Ya, makanya kan kata Nabi SAW di peristiwa Hudaybiyah kan turun hujan lebat malam itu. Kemudian setelah sholat subuh Nabi SAW berkata kepada para sahabat yang sholat bersamanya, sekitar 1.400 orang saat itu. Ya, tahu enggak kalian apa yang difirmankan oleh Allah kepada kalian malam ini, kata Nabi. Kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Lalu Nabi SAW melanjutkan, ya, sabdanya, mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan bahwa turun hujan malam tadi itu karena bintang ini dan bintang itu, gitu kan, maka dia telah beriman kepada bintang dan kufur kepada aku, kata Allah. Ya, dan sebaliknya barang siapa yang meyakini bahwa turunnya hujan tadi malam itu, ya, karena ketentuan Allah, maka dia telah beriman kepada aku dan kufur terhadap bintang. Jadi di sini Rasulullah SAW ingin menyampaikan kepada umatnya bahwa ada di antara orang-orang Islam, ada di antara orang-orang beriman, dia sadari atau tidak, Pak, tetap, ya, melakukan kekufuran, melakukan kemusyrikan seperti dalam ayat. Sehingga dia beriman, akan tetapi ketika bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Dan banyak itu kita dengar. Dan banyak kali kita dengar orang Islam tuh bila bersumpah dia, ya, dia bersumpah bukan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kan dalam hadis Nabi disebutkan bahwa man yahlib falyahlib billah. Barang siapa yang bersumpah hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Ya, barang siapa yang bersumpah hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Karena salah satu contoh dari dari syirik kecil, kata ulama, salah satu contoh dari syirik kecil bersumpah tapi tidak dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi singkatnya, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya, kebanyakan dari orang-orang yang beriman kepada Allah itu melainkan mereka itu juga menyekutukannya. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa, Bapak sekalian, yang ini juga sudah pernah kita sampaikan, di mana dalam doanya itu Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika, ya, wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan apapun sedang aku menyadarinya atau mengetahuinya. Baru kata Nabi, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku juga memohon ampun kepadamu ya Allah dari menyekutukanmu, ya, dengan sesuatu yang aku tidak mengetahuinya atau tidak menyadarinya. Gitu ya. Nah, itu doa Nabi SAW. Bahkan di riwayat lain doa Nabi kita itu, Allahumma tahhir qalbi, ya, minan nifaq. Ya Allah, bersihkan, sucikan hatiku ini dari kemunafikan. Lalu kata Nabi, wa amali minar riya, dan bersihkan juga ya Allah amal-amal perbuatanku ini dari riya. Kenapa?
Karena riya itu adalah jenis syirik, bahkan dia syirik kecil, ya. Itu kira-kira makna wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya, dan tidaklah beriman kebanyakan dari mereka kepada Allah melainkan mereka menyekutukannya. Nauzubillah. Semoga Allah jaga kita, menjaga keimanan kita sehingga kita terjaga, terpelihara dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah, baik syirik besar, nauzubillah, begitu juga syirik kecil. Baik. Lalu sekalian di ayat berikutnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afa aminu, kata Allah, afa aminu, mereka orang-orang yang membangkang kepada Allah padahal telah sempurna dan jelas kepada mereka bukti-bukti dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah mereka yakini bukti dari kebenaran Al-Qur'an yang ditandai dengan senang dan bahagianya, sukanya mereka mendengar kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dan juga telah banyak bukti-bukti yang nyata yang bisa mereka saksikan dengan mata kepala mereka dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, semua itu tidak menjadikan mereka beriman. Karena itu kata Allah, afa aminu an ta'tiyahum ghasyiyatun min adzabillah. Apakah mereka-mereka itu merasa aman? Ya, apakah mereka-mereka itu merasa aman dari kedatangan siksa yang akan meliputi mereka? Ya, anta tiyahum ghasyiyatun. Nah, siksanya di sini tak disebutkan, tapi yang disebutkan adalah sifat dari siksa itu, yaitu ghasyiyah. Ya, kalau dimunculkan dia dalam lafaz kata ulama, afa aminu an ta'tiyahum azabun gitu. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala tak sebutkan siksanya, tapi Allah sebutkan sifat dari siksa itu. Lil ma'lum, karena memang itu sudah dimaklum. Jadi apakah mereka ya merasa aman dari kedatangan siksa yang bila datang akan meliputi mereka? Kira-kira begitu. Yang akan apabila datang siksa itu akan meliputi mereka. Artinya tidak ada satupun yang bisa selamat darinya. Atau kata Allah, ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan. Atau apakah mereka merasa aman dari datangnya kiamat secara tiba-tiba? Wahum la yash'urun, dan mereka ketika datangnya kiamat itu ya la yash'urun, mereka tak menyadarinya. Nah, apakah ini yang mereka tunggu? Jadi ini betul-betul ancaman ya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang kita katakan tadi sudah mengakui kesahihan Al-Qur'an, sudah mengakui kebenaran kerasulan Nabi kita dan ajarannya, dan juga sudah mereka tengok secara langsung tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi semua itu tidak mengubah pendirian mereka agar beriman. Allah katakan kepada mereka, apa mereka tuh merasa aman? Apakah mereka merasa tenang? Gitu kira-kira ya, dengan kekufuran mereka, dengan pembangkangan mereka. Andai datang kepada mereka siksa yang bila kedatangannya itu, maka semua mereka akan terkena dan tak akan ada yang bisa selamat. Atau Allah kiamatkan dunianya secara tiba-tiba. Ke mana mereka akan lari? Kira-kira begitu sekalian makna ayat ini. Karena itu setelah Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan perihal orang-orang yang dicela dalam ayat ini, khususnya orang-orang musyrik
yang memang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menuntun ya dan menjelaskan posisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umat, termasuk kepada mereka-mereka yang membangkang itu. Apa kata Allah kepada Nabi kita? Qul, sampaikanlah Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili. Ya, hadhihi sabili. Ini adalah jalanku. Ini adalah jalanku, maksudnya ini adalah agamaku. Gitu kata ulama. Hadhihi sabili. Inilah jalanku. Inilah dini, agamaku, kata para ulama. Ya, ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka-mereka itu, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ad'u ilallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin. Ya, ala basiratin, ya, dengan kata para ulama ilmu, ala basiratin dengan yakin, keyakinan. Juga di antara para ulama ada yang mengatakan basirah di sini ya tanpa keraguan ya. Jadi inilah jalanku, inilah agamaku, inilah thariqahku, bahwa aku dan orang-orang yang bersamaku yang mengikutiku hanya mengajak kepada Allah, kepada menyembahnya, kepada mentauhidkannya. Tapi mengajak kepada Allah, mengajak kepada menyembah Allah, mengajak untuk mentauhidkan Allah itu ala basiratin. Itu berdasarkan keyakinan, berdasarkan ilmu, ya, berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya, bukan mengajak orang ya tanpa ilmu, tidak. Tapi diajak kepada sesuatu yang sangat jelas, meyakinkan. Dan inilah kata para ulama syarat ya dalam dakwah. Syarat dalam dakwah ketika kita mengajak orang kepada kebaikan, kita ajak mereka betul-betul semata-mata untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk taat kepada Allah. Kita tak ajak mereka untuk masuk menjadi sekelompok dengan kita, untuk mengajak sebagai pengikut kita, enggak. Tapi ana ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kemudian wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Lalu ditegaskan juga oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah, ya, agar mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat buruk yang tak layak dan tak patut kepadanya. Dan ditegaskan lagi wa ma ana minal musyrikin, dan sampaikan juga wahai Muhammad bahwa aku tidaklah termasuk sedikit pun dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Dalam riwayat, dalam qiraat lain, illa yuha ilaihim. Ya. Min ahlil qura. Kata Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalna min qablika. Dan tidaklah kami utus ya dari orang-orang sebelummu wahai Muhammad, illa rijalan, melainkan orang-orang, dalam tanda kutip di sini laki-laki, Pak. Ya, illa rijalan, melainkan laki-laki, ya, nuhi ilaihim, yang kami pilih mereka
ya sebagai seorang nabi atau rasul, lalu kami wahyukan kepada mereka min ahlil qura, ya dari penduduk negeri. Jadi tidaklah kami utus dari orang-orang sebelum Muhammad illa rijalan, melainkan laki-laki atau orang-orang yang kami wahyukan kepada mereka min ahlil qura, dari penduduk negeri. Ya. Kemudian afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Itu mereka-mereka yang membangkang, yang telah mengetahui bahwa ada orang-orang dari negeri mereka yang sebahasa dengan mereka, yang memakan makanan yang sama dengan mereka, yang kami angkat dan kami beri wahyu. Ya. Afalam yasiru, apakah mereka itu tidak berjalan di muka bumi? Fayanzuru, lalu mereka perhatikan bagaimana akibat buruk yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala akibat pembangkangan mereka terhadap nabi-nabi tersebut. Ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, semua para anbiya yang kami angkat itu, yang kami beri wahyu itu kepada mereka, telah menyampaikan kepada mereka, ya, tentang pentingnya keimanan kepada Allah. Sebab dengan keimanan itu mereka akan dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lalu kata Allah, dan Allah tegaskan, walad darul akhirah khairul lilladzina taqaw. Dan sungguh kehidupan akhirat itu atau negeri akhirat itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apalah ta'qilun, apakah mereka tak pikirkan ini? Nah, ini juga salah satu penegasan dan juga sekaligus kata ulama, ya, obat buat Nabi kita SAW yang diingkari oleh kaumnya sekalian, khususnya musyrik Mekah masa itu. Artinya Allah angkat ayat ini, kata para ulama kita, untuk menyenangkan Nabi kita. Bukan dia saja yang didustakan. Ya, bukan engkau saja wahai Muhammad yang didustakan. Tapi wa ma arsalna min qablika. Ya, dan kami tidak mengutus dari orang-orang sebelummu illa rijalan nuhi ilaihim, atau dalam riwayat lain yuha ilaihim min ahlil qura. Tapi sayang, semua juga mereka didustakan. Jadi bukan engkau saja. Taib. Lalu kata Allah di ayat yang ke-110 sekalian, di penghujung dari surah Yusuf, hatta idza stai'asar rusul. Hatta ini dalam bahasa Arab disebut ghayah. Hingga gitu. Ya, menunjukkan puncak, ya, dari apa? Puncak dari apa? Dari kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh para anbiya itu, ya, saya ulang balik, hatta di sini menunjukkan ghayah, menunjukkan puncak, apa? Akhir, batas akhir. Ghayah itu batas akhir. Jadi setelah diutus oleh Allah para anbiya, para rasul dari penduduk negeri itu, ya, diwahyukan kepada mereka, mereka berjuang untuk menyampaikan dakwah. Ya, akan tetapi perlawanan dan permusuhan dari kaum tersebut, ya, juga tidak kalah dahsyatnya. Ya, ada yang dibunuh, ya, ada yang dizalimi, ada yang diusir dari negerinya, disakiti, dilempari dengan batu, gitu. Ya, hatta, hingga, kata Allah, hingga idastai'asar rusulu, saat para rasul-rasul yang didustakan oleh kaumnya itu sudah tidak lagi punya harapan
Nah, kira-kira begitu, Pak. Bukan putus asa. Ya, saya ulang balik. Asa di sini maknanya bukan putus asa. Karena keputusasaan bukan sifat para anbiya. Ya, bahkan itu bukan sifat orang beriman seperti yang sudah kita jelaskan di ayat kita sebelumnya, ya, bahwa tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan mereka kaum kafir, kan gitu. Apalagi para rasul, tidak mungkin. Karena itu seperti Sya'rawi rahmatullahi alaih, dia katakan bahwa ada perbedaan antara ya'isa dengan istai'asa. Ya, ada perbedaan antara ya'isa. Kalau ya'isar rajul, orang sudah putus asa, berarti telah ya putus harapan. Kehilangan semangat, tidak akan lagi berupaya. Tapi istai'asa bukan putus asa, tapi sudah merasa yakin sekali bahwa mereka tidak lagi berharap terhadap keimanan kaumnya, gitu. Ya, makanya kata Allah hatta idza stai'asar rusul, ya, puncaknya hingga ketika para rasul itu sudah tak lagi mengharapkan keimanan dari kaumnya masing-masing. Bahkan kata Allah wa zannu annahum qad kudzibu, dan para anbiya itu sudah yakin sekali, ya, bahwa mereka, ya, kaumnya itu kudzibu, telah ya mendustakan mereka dalam dakwahnya. Nah, subhanallah. Kalau kita tengok ucapan pengarang kitab Zilalul Quran, ya, pengarang kitab Zilalul Quran, dia mengatakan kalau saya membaca ayat nih, dia bilang, kalau saya membaca ayat nih, hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu, dia bilang, kalau saya baca ayat nih, ya, kata beliau, merinding bulu romaku, gitu. Ya, aku gemetar. Ustaz, في القرآن Man hamka. huwa? La, baik ya. baik. Laisa hamka. Muhammad Kutub. Aywa. Said Qutb rahimahullah. Syekh Muhammad Said Qutb rahimahullah, sahib Zilal. Dia bilang, ketika sampai saya membaca ayat ini, ya, itulah ulama sekalian, walau kita tidak pungkiri banyak orang yang tak menyukai Zilal, ya kan? Nah, tapi banyak juga kebaikan yang bisa kita ambil dari sana. Memang betul kita akui ada beberapa tafsiran-tafsiran di situ yang perlu catatan, ya kan? Tapi juga secara umum banyak petunjuk yang bisa kita dapat di sana. Dan menunjuk, dan ini salah satu contoh bahwa beliau itu adalah ahlul Quran sekalian. Apa dia bilang? Said Qutb rahimahullah, apabila aku sampai kepada ayat ini, ya, ketika aku baca hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu, aku tuh gemetar, dia bilang. Merinding bulu romaku, Pak. Dia bilang. Kenapa? Karena aku merasakan sekali bagaimana para anbiya itu perjuangannya, ya, pengorbanan mereka, perjuangan mereka, hingga kata Allah, ya, saking seluruh kemampuan mereka sudah mereka upayakan, ya, untuk menyampaikan agama ini, ya, tapi penyambutan kaum juga luar biasa penolakannya, ya, sampai, ya, para rasul itu berdasarkan penolakan kaumnya tersebut atau sikap kaumnya itu, merasa para rasul itu sudah putus harapan, ya, dari keberimanan mereka. Tak lagi mungkin orang diberiman, kira-kira begitu. Ya, tak akan ada lagi harapan orang diberiman. Wa zannu annahum, zannu anna, kata para ulama. Kalau ada kalimat zanna di sesudahnya anna, yufidul yaqin. Ya, sampai para anbiya itu sudah yakin sekali, qad kudzibu, telah didustakan oleh kaum-kaum pembangkang itu. Ketika posisinya sudah seperti itu, Pak,
ya, ketika para anbiya sudah di puncak seperti itulah kita bilang, ya, kesulitan dan apa penderitaan mereka dalam berjuang menyampaikan agama itu, ya, tidak lagi bisa diharapkan manusia-manusia itu beriman. Bahkan mereka yakin betul kalau mereka itu tidak akan diterima lagi dakwahnya. Qad kudzibu. Ya, di saat seperti itu pula lah ja'ahum nasruna, barulah datang pertolongan kami. Artinya kalau belum sampai ke puncak itu, Pak, ke ghayah itu, pertolongan itu belum akan tiba dia. Nah, ini yang saya bilang tadi, Muhammad Abduh, ya, atau Said Qutb, Muhammad Said Qutb, ya, mengatakan aku kalau membaca ayat ini gemetar, merinding bulu remaku, karena aku tak bisa bayangkan bagaimana perjuangan para anbiya dan rasul itu, ya, baru datang pertolongan Allah kepada mereka di saat mereka, ya, sampai kepada satu titik di mana mereka sudah sadar betul bahwa kaum ini tidak akan lagi mau beriman, mereka didustakan. Ternyata disitulah baru datang dan muncul pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Panujjiya man nasya, maka ketika pertolongan itu datang akan diselamatkanlah siapa yang kami kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bisa dipahami Pak apa maksud saya? Subhanallah. Ya. Karena itu, karena itu kata para ulama, kalau sudah terjadi, ya, suasana bagi para anbiya seperti apa yang digambarkan oleh Allah tadi itu, Mak, sudah kita katakan tidak lagi yakin betul mereka itu tidak akan lagi akan diterima dakwahnya dan seterusnya, ya, barulah, ya, pertolongan Allah itu tiba. Dan ternyata seperti itulah sunnatullah dalam dakwah, Pak. Ya, ternyata seperti itulah sunnatullah dalam dakwah, ya, dalam sebuah perjuangan, apalagi memperjuangkan satu kebenaran, ya, itu harus didahului oleh satu krisis, ya, cobaan yang betul-betul sampai puncaknya, sehingga setelah semacam kita putus harapan dari diterimanya dakwah, ternyata di balik itulah nanti Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan pertolongannya. Nah, jadi kata para ulama, pekerjaan dakwah itu bukan mudah. Ya, pekerjaan dakwah itu bukan mudah. Dan dalam kisah Yusuf ini itu sudah bisa kita cerna dan kita sudah punya gambaran bagaimana dakwah itu. Ya, kita tengoklah dari kisah Yusuf itu sendiri kan, tidak disukai oleh saudara-saudaranya sendiri. Mereka campakkan ke sumur, ya, dan mereka anggap dia sudah mati. Kemudian menjadi budak, diperjualbelikan, lalu masuk penjara, ya, atas tuduhan dan seterusnya yang sudah kita jelaskan. 40 tahun, ya, setelah berlalu musibah-musibah ini bagi Nabi Yusuf, pada akhirnya keluar dari penjara, mulailah nampak titik terang, ya, dari hasil kesabaran yang dia lalui, ya, sehingga dia sampai kepada puncak kenikmatan, yaitu diserahkan kepadanya satu pentadbiran negeri, ya, yang orang bergantung kepadanya, Pak. Jadi itu menunjukkan dakwah itu bukan pekerjaan mudah, begitu, ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih
apa dia bilang Pak? Al-farju la ya'ti, ya al-far illa ba'da inqita'ir raja' anil khalqi, kata dia, atau kama qala. Ya. Bantuan itu, kata beliau rahimahullah, ya, akan datang di saat kita tuh sudah putus harapan dari makhluk. Ya, itu kata Ibnu Taimiyah. Ini merupakan kaidah. Bantuan itu akan datang kepada kita ketika sudah semua harapan kita terputus dari makhluk. Baru datang al-faraj. Baik, karena itu sebagai tambahan sekalian mengenai ayat yang ke-110 nih, tuh ya. Bila kita ke riwayat atau ke qiraat lain, Pak. Ya, kalau kita ke qiraat lain, nah, di sini qad kudzibu, ya. Qad kudzibu. Dalam ayat ini yang kita baca ini qad kudzib, dalam qiraat kita qiraat Asim ini qad kudzibu. Tapi ayat ini juga mutawatir dibaca oleh ahlul qiraah qad kudzibu. Ya, ditasdidkan dzanya, Pak. Qad kudzibu. Tuh ya. Qad kudzibu. Nah, baik. Apa maknanya? Kalau yang pertama, hingga apabila para rasul itu sudah putus harapan terhadap keimanan kaumnya, dan mereka sudah yakin sekali bahwa mereka telah didustakan oleh kaum tersebut, ya kan? Maka barulah datang pertolongan kami, kata Allah. Itu tafsiran pertama, Pak. Kalau kudzibu, tidak ada tasdid dzanya. Tapi kalau kita ke tafsiran kedua menurut qiraat yang kita sebutkan tadi, qad kudzibu, ya, hingga ketika para rasul itu sudah, ya, putus harapan terhadap keimanan kaumnya, wa dhannu annahum, dan kaumnya pun, bukan kepada rasulnya, Pak, dan kaumnya pun sudah yakin betul bahwa mereka telah didustakan oleh para anbiya itu. Nah, jadi kalau tafsiran pertama tadi, ya, para rasul itu yang yakin mereka telah didustakan kaum. Kalau di tafsiran kedua nih, Pak, wa dhannu annahum, kaum tersebut sudah yakin betul mereka, ya, bahwa para anbiya itulah yang telah berdusta terhadap mereka melalui ajaran yang mereka bawa. Gitu ya. Kalau sudah sampai ke taraf itu, kata Allah, ya, ketika sudah putus harapan para anbiya atau rasul itu dari keimanan kaumnya, bahkan kaumnya itu telah menuduh mereka, ya, telah menuduh para anbiya berdusta terhadap mereka melalui ajaran yang mereka bawa. Bila sudah sampai ke puncak itu, kata Allah, ja'ahum nasrun, barulah datang pertolongan kami kepada mereka, panujia man nasya, dan diselamatkanlah orang-orang yang kami kehendaki. Bisa dibedakan, Pak, dua tafsiran nih? Mudah-mudahan bisa, ya. Biar selesai kita, Pak. Dan alhamdulillah ini di penghujung surah Yusuf. Baik, ada sebagai amanah ilmiah, Bapak Ibu sekalian, ada pendapat yang ketiga tentang ayat ini. عندي سؤال أستاذ. تفضل. أول اسم فاعل وبعد ذلك اسم مفعول. أيوة صحيح. Jadi wazannu annahum qad kudzibu, ya. Hadza qiraa'ah ats-tsaniyah. Au qad kudzibu, ya. Tapi marja'nya itu tetap seperti yang kita bilang tadi. Kalau di qiraa'ah yang pertama, ya, para rasul itu yang sudah yakin betul kalau mereka ditolak. Tak diterima lagi dakwahnya. Tapi kalau kudzibu, qad kudzibu, bertasdid dzanya itu, kaum itu yang merasa kalau mereka telah dibohongi, didustakan, gitu ya.
oleh para rasul itu. Jadi para rasul itu yang mereka tuduh berbohong, Pak. Artinya mereka merasa diajak kepada satu kebohongan melalui ajaran, kira-kira begitu. Intinya, baik yang kedua atau baik yang pertama atau yang kedua, kata para ulama, yang perlu kita garis bawah itu ghayah tadi, Pak. Ya, ghayah. Kalau ibtida'nya permulaannya kan tadi ayat yang sebelumnya, kami tidak mengutus para rasul sebelum Muhammad kecuali orang-orang yang telah kami wahyukan kepada mereka. Ya, setelah mereka bekerja keras, berjuang menyampaikan dakwah hingga sampai kepada puncak, di mana mereka sudah tidak lagi punya harapan akan keimanan kaum yang mereka ajak, tuh ya. Bahkan kaum tersebut sudah menuduh mereka pula, mendustakan mereka, ya, mengajak mereka kepada kebohongan, kira-kira begitu. Di puncak seperti itulah baru Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan pertolongan. Nah, itu di tafsiran pertama dan kedua, Pak. Saya bilang tadi ada penafsiran ketiga, Pak. Dan penafsiran yang ketiga ini pun dicenderungi oleh banyak ulama. Ya. Karena ada ayat yang mirip dengannya di surah Al-Baqarah, ya, dengan tafsiran yang ketiga ini. Kalau di tafsiran yang ketiga ini, Pak, ya, hatta idza istai'asar rusul, hingga apabila para rasul itu benar-benar, ya, telah menjadi putus harapan dari keimanan kaumnya, wa zannu annahum qad kudzibu, tetap kudzibu, tidak bertasdid, Pak, untuk tafsiran yang ketiga ini, ya. Dan para rasul itu dan juga orang-orang yang mengikuti mereka telah menduga bahwa mereka telah didustakan, ya, telah menduga bahwa mereka telah didustakan. Mereka para rasul ini yang merasa didustakan, Pak. Tapi kata para ulama, hati kecil mereka itu, hati kecil para rasul itu merasa mereka itu telah didustai, ya, telah didustai. Tapi apa yang dalam hati kecil mereka itu sehingga mereka merasa didustai? Lambatnya datang pertolongan untuk menyokong dakwah mereka dan usaha mereka. Tafsiran ketiga ini begitu. Ya, hingga apabila para anbiya itu dalam hati kecil mereka itu mereka merasa sudah didustai, dalam artian tak mungkin lagi datang pertolongan, ya, dalam perjuangan karena lambatnya, Pak. Saking lambatnya datangnya bantuan Allah itu, gitu kan. Ternyata di saat seperti itulah baru datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan diselamatkanlah siapa yang dikehendaki. Ayat ini seperti saya bilang tadi sama bunyinya di dalam surah Al-Baqarah ayat 214, Pak. Di sana Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah kalian mengira kalian itu akan masuk ke dalam surga, walamma ya'tikum, padahal belum lagi datang kepada kalian, ya, matsalul ladzina khalau min qablikum, ya, padahal belum lagi kalian mengalami apa yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra, kata Allah, di mana orang-orang sebelum kalian itu dulu telah mengalami penderitaan, mengalami penyiksaan, ya, wazulzilu, ya, wazulzilu, dan betul-betul mereka itu goncang hatinya, Pak. Hatta yaqular rasul, hingga para rasul saat itu berkata, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, kapan lagi akan tiba pertolongan Allah. Sampai seperti itu, Pak. Hingga apabila keadaan sudah sampai ke taraf itu, di mana para anbiya sudah mempertanyakan kapan lagi Allah akan menolong kita ini, gitu. Baru kata Allah, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, sadarilah oleh kalian bahwa pertolongan Allah itu sudah dekat. Ya, sudah dekat. Jadi mereka yang punya
pendapat yang ketiga sekalian dari kalangan ahli tafsir, maknanya tafsiran yang ketiga itu mirip dengan bunyi ayat Al-Baqarah yang 214 itu. Ya, artinya menunjukkan ya ada saatnya para anbiya itu karena sudah berjuang sekuat tenaga, ya, tapi apa yang mereka perjuangkan itu nampak belum mereka nampak hasilnya sekalian, sampai mereka merasa qad kudzibu annahum qad kudzibu. Kata hati mereka itu mereka mengatakan ya sudahlah kayaknya sampai seperti itu. Ternyata ketika sudah sampai di puncak tersebut barulah Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongannya. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, kata Allah, bahwa tidak akan ada yang bisa lari dan menolak siksa kami ya dari kalangan orang-orang yang pendosa itu. Artinya bila turun siksaan Allah, maka siapapun tidak akan ada yang bisa selamat. Dan terakhir, Bapak sekalian, laqad kana fi qasasihim, boleh dibaca juga dalam qiraat mutawatir, ya, laqad kana fi qisasihim, qisas atau qasas, ya, boleh qafnya dikasrahkan, boleh qafnya difathahkan. Jadi laqad kana fi qasasihim, laqad kana fi qisasihim, boleh. Dan semua itu qiraat mutawatir. Ibratul liulil albab. Ya, kata Allah, sungguh pada kisah-kisah mereka itu, kata para ulama, pada kisah-kisah mereka itu bisa kepada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, ya, bisa kepada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, atau juga kata para ulama, laqad kana fi qisasihim atau qasasihim, kisah-kisah Yusuf dan nabi-nabi sebelumnya. Ya, kisah Nabi Yusuf dan nabi-nabi sebelumnya, termasuk Yakub dan seterusnya. Ibratul liulil albab, kata Allah Subhanahu wa taala, itu terdapat pelajaran ibrah, ya, bagi orang-orang tentunya yang mempunyai pikiran, mempunyai akal. Ya, kisah itu akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau, ya, memakai akalnya secara baik. Dan memang tujuan pengangkatan kisah di dalam Al-Quran seperti yang Allah katakan ini untuk kita tarik ibrah, pelajaran, pengajaran dari kisah tersebut. Ya, itu tujuannya, bukan hanya untuk dongeng dan seterusnya. Tapi ada pelajaran berharga yang kita ambil dari kisah-kisah orang terdahulu itu. Makanya kata Allah, maka na haditsan yuftara. Kisah yang diangkat Al-Quran itu bukan cerita-cerita bohong. Ya, bukan dongeng-dongeng murahan, kira-kira maknanya begitu. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Akan tetapi kisah-kisah tersebut yang diangkat oleh Al-Quran itu merupakan tasdiq, merupakan pembenaran, ya, terhadap kitab-kitab sebelumnya. Ya, ini menunjukkan kebenaran Al-Quran. Makanya di dalam kata Allah bahwa Quran ini adalah muhaiminan alaih. Ya, salah satu tanda kebenaran Al-Quran, dia membenarkan, ya, kisah-kisah terdahulu dari para anbiya. Itu menunjukkan salah satu tanda kebenaran Al-Quran, kebenaran isinya. Karena apa yang dia ceritakan dari kisah-kisah terdahulu itu, ya, kepada kita melalui ayat-ayatnya itu persis seperti kejadian. Seperti kejadian. Termasuk dalam kisah Yusuf nih. Bahkan kata para ulama, ya, kenapa orang-orang jahiliyah yang menolak Al-Quran sendiri sangat menyenangi kisah Nabi Yusuf, karena
kisah yang diceritakan tentang Yusuf dalam Al-Quran ini jauh lebih sempurna dari apa yang terdapat di Taurat atau Injil sekalipun. Begitu kata para ulama. Ya, begitu kata para ulama kita. Jadi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsil, ya, dan menjelaskan secara detail kulla syai'in, segala sesuatu. Ya, termasuk dalam kisah Yusuf ini kan. Semuanya jelaskan. Ya, mulai dari dijatuhkannya dia ke dalam, dimasukkan ke dalam sumur dan seterusnya itu. Dan juga Quran ini wahudan, sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk yang akan menyinari dan membimbing hidup kita, warahmah, dan juga sebagai rahmat, ya, sebagai rahmat bagi kita, apa? Ketika kita jadikan dia sebagai petunjuk, kita pelajari dia, kita baca dia, kita tilawahkan dia, kita tadabburi dia, dan kita amalkan dia, dia akan menjadi hudan wa rahmah liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman, yang mudah-mudahan insyaallah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian selesai sudah Bapak sekalian dengan izin Allah, ya, tafsir dari surah Yusuf alaihissalam, yang mudah-mudahan insyaallah apa yang kita sampaikan ini menjadi hujjah bagi kita insyaallah, dan jazakumullahu khaira. Demikian yang kita bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyak, insyaallah. Siapa ada soalan, sila boleh kemukakan, insyaallah. Ya, silakan kalau ada yang mau menambahkan, Pak, atau bertanya. Pak Hazali, ada yang mau ditambahkan, Pak? Silakan. Bu Ahmad, indaka syai'? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja soalan saya. Okey, dalam ayat ni ada berkenaan, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, dan dia menjelaskan segala sesuatu. Jadi bermakna segala sesuatu tu, segala-galanya kita boleh mengambil, sama ada daripada pengajaran di dalam cerita di Al-Quran atau Al-Quran itu sendiri, Ustaz. Itu penjelasannya ke, Ustaz? Daripada perkataan menjelaskan segala sesuatu, segalanya berbalik kepada Quran. Adakah itu cara kita mentafsirkan ayat ini? Wa tafsilan likulli syai', ya. Wa tafsilan likulli syai', dan menjelaskan segala sesuatu. Kalau kita ke pertanyaan Bapak tadi, bila kita berpulang kepada Quran, ya, Quran itu kan kandungannya sekurang-kurangnya kan 3, Pak. Ya. Untuk sebagai penjelasan dari tafsilan likulli syai'. Satu, akidah, kan, tauhid. Nah, bila kita bicara tentang akidah lewat Al-Quran, itu tafsil, Pak. Tak ada satupun yang terlewatkan di sana berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan akidah. Justru hampir semua
ayat-ayat di dalam Al-Quran itu penjelasan yang menunjukkan secara keseluruhan tentang bahasan tauhid. Itu satu. Kalau kita bicara kisah, yang kedua kan, kandungan dari Al-Quran itu merupakan kisah. Bahwa kisah juga tafsilan likulli syai'. Ya, maknanya kisah yang diangkat oleh Al-Quran ya itu untuk menjelaskan segalanya kepada kita, ya, mulai dari pentingnya bertauhid, sulitnya perjuangan dan seterusnya, itu tafsilan likulli syai'. Baru kita bicara ahkam, hukum-hukum, ya, yang dasar hukum dalam Islam itu ya apa yang ditetapkan oleh Quran, ya, tafsilan likulli syai'. Gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala seperti dalam ayat terakhir tadi kan menurunkan Al-Qur'an secara kisah, ya, hadisan yuftara, bukan kisah-kisah dongeng, ya, tapi adalah kisah yang sebenarnya, dan juga secara umum tafsilan likulli syai', menjelaskan segalanya. Artinya begini, kalaupun nanti ya kita tidak dapatkan satu permasalahan yang dijelaskan oleh Al-Quran, ada sunnah, Pak, ya, ya, ada sunnah yang akan menjelaskan kepada kita. Itu begitu penjabarannya kata para ulama. Jadi kalaupun misalnya tafsir dan ya tidak kita dapatkan dia di dalam Al-Quran, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskan kepada kita segala sesuatunya, gitu ya. Wallahu a'lam. Begitu kira-kira, Pak. Jazakallah khair. Makanya kan begini, ini kisah nyata apa tidak wallahu a'lam, tapi ini sering diangkat oleh guru-guru kita, Pak, menunjukkan Al-Quran itu tafsilan likulli syai'. Ya. Jadi adalah seorang ustadz makan bersama dengan seorang pendeta, Pak. Ya, seorang ustadz dari kalangan Kristen, kita bilang begitu ya, pendeta. Makan di satu warung, restoran. Jadi sebelum datang makanan yang mereka pesan, dihidangkanlah semangkok salad di hadapan berdua, ya, di hadapan keduanya. Jadi sebelum dinikmati oleh keduanya, pendeta tadi, ya, ustadz Kristen tadi kita bilang, bertanya ke ustadz kita yang Muslim, kami dengar bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segalanya. Itu kan ayat yang Bapak tanyakan tadi. Tafsilan likulli syai', menjelaskan segala sesuatunya. Kata si pendeta itu ke ustadz kita. Lalu, iya betul, memang demikian halnya. Ya, dan di Al-Quran dia banyak ayat menjelaskan seperti itu. Nah, termasuk ayat nih, Pak, wa tafsilan likulli syai'. Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatunya, kan gitu. Tafsil secara terperinci gitu. Baik, kalau begitu kata pendeta tadi, Pak, ke Ustadz Muslim nih, kalau begitu, ada enggak di dalam ayat Al-Quran kalian itu menjelaskan secara detail bagaimana cara membuat salad nih, katanya. Ya. Ada enggak di Al-Quran itu bagaimana cara membuat salad nih? Nah, apa kata Ustadz kita nih, Pak? Pandai pula dia kan. Ada, dia bilang. Mudah itu. Tolong hadirkan ayatnya. Baik. Dia bukalah ayat dan dia baca, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, gitu. Tanya kalianlah para ahlinya kalau kalian tak tahu. Jadi Quran kami itu mengatakan kalau kau ingin mengerti bagaimana cara buat salad, Al-Quran mengatakan tanya ahlinya. Gitu. Tanya ahlinya. Nah, begitu jawaban secara diplomatis Ustadz kita itu, ya, sebagai jabaran wa tafsilan likulli syai'.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jelaskan kalianlah kepada para ahlinya sesuatu yang kalian belum mendapatkan penjelasan. Begitu kira-kira, Pak. Ya tentunya Al-Qur'an ya salah satu yang akan menjelaskan kepada kita seluk-beluk apapun adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair Ustaz. So clear. Quran menerangkan dan sunnah menerangkan berkenaan agama, yang bahagian saintifiknya kepada ahlinya Ustaz. Iya, betul. Jazakallah khair Ustaz. Iya, insyaallah. Baik, udah 9.30 ternyata Pak. Bahkan udah lewat loh. Nah, demikianlah dulu malam ini kajian kita. Jazakumullah khaira. Makasih insyaallah dan insyaallah bila panjang umur sehat semua kita. Kita lanjutkan kajian kita, tafsir kita di surah Ar-Ra'd. Mudah-mudahan insyaallah Allah mudahkan kita untuk mendalaminya insyaallah. Makasih Pak Sarul, Ibu Bapak Ibu semua. Jazakumullah khair. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.